Gue udah lumayan lama nih guys, nggak upload cerita lagi. Ya biasalah, gue sibuk, banyak tugas kantor sama tugas kampus yang harus gue beresin. Jadi baru sekarang gue ada waktu lagi buat gue upload cerita misterinya. Jadi gue iseng-iseng aja nih ceritanya, buka DM Instagram gue sama email gue. Ternyata udah ada beberapa teman-teman gue yang ngirimin cerita misterinya. Katanya pengen dibawain cerita misterinya di podcast gue. Oke, jadi di podcast kali ini, di episode ini, gue mau bawain cerita misteri dari temen gue. Ini namanya Ayu Pratiwi dari Semarang. Oke, sebelum gue bacain cerita misterinya, seperti biasa, pasang headset kalian, tutup pintu kamar kalian, matikan lampu, selamat menikmati. Perkenalkan, nama aku Ayu Pratiwi. Aku mau sedikit cerita pengalaman hororku. Begini ceritanya. Aku merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak dan 1 orang suami ya pastinya. Sebelumnya, aku dan suami serta kedua anakku tinggal di sebuah rumah yang pisah dengan orang tua. Namun dengan alasan tertentu, suamiku memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya saja. Jadi, aku sekeluarga pindah tuh ke rumah mertuaku. Mertuaku adalah seorang dosen, jadi sering ke kampus. Tapi lebih sering ke kebun bonsai depan rumah, sibuk dengan bonsainya. Suamiku kerja pulang malam, jadi aku lebih sering sendiri di rumah bersama kedua anakku. Nah, awal mula pindah ke sini, belum ngerasain sesuatu yang aneh. Masih biasa-biasa aja. 2 bulan kemudian, baru ada gangguan. Waktu itu, anakku yang pertama yang bernama Quinza, umurnya 2 tahun, sedang asyik bermain masak-masakan sendiri. Tiba-tiba dia lari ketakutan, terus sembunyi di belakangku kayak ngeliat sesuatu. Itu gak sekali 2 kali, tapi cukup sering kejadiannya. Kadang pas aku tanyain, Quinza kenapa? Dia diem sambil ngeliatin aku, terus senyum sedikit. Malah tatapan matanya kayak bukan anakku. Aku merasa seperti dia dirasuki oleh sesuatu lah kayak. Tapi gak lama ceria lagi, kayak anak kecil pada umumnya. Aku cukup penasaran dengan apa yang terjadi sama anakku. Lalu aku berinisiatif untuk bertanya kepada orang indigo, dan katanya anakku ada yang ngikutin. Cuma gak dari rumah ini, tapi dari luar. Sosok yang ngikutin itu katanya Tante Kun. Wow, kuntilanak ya. Percaya gak percaya sih sebenarnya. Terus kata dia, aku gak boleh ninggalin anakku dalam keadaan sendiri. Untuk ngilangin Tante Kun itu supaya gak ngikutin lagi, aku disuruh balurin kapur sirih dicampur parutan kunyit yang udah aku bacain surat-surat pendek. Di waktu maghrib, ya aku sih turutin aja lah ya, siapa tahu benar. Lalu mertuaku ini orangnya masih kejawen asli, karena masih ada keturunan Brawijaya kelima. Dia sering bakar dupa di tanggal dan hari tertentu, dan ternyata masih nyimpan pusaka-pusaka dan isinya. Pas mertuaku pergi ke Purwokerto, kira-kira selama 2 mingguan, gangguan-gangguan semakin tambah. Kirain udah selesai gangguannya. Ceritanya, pas aku lagi masak, mangkok yang ada di rak piring tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Padahal gak ada yang nyenggol sama sekali. Dan seketika itu aku kaget dong. Dalam hati, tantekunnya marah kali aku usir. Setelah kejadian mangkok jatuh, beberapa minggu kemudian ada kejadian lagi. Waktu Isya aku lagi bikin mie rebus. Nah, di samping dapur ada ruangan buat ngejemur. Pas aku lagi masak mie, aku dengar dengan jelas suara orang menangis. Tapi lirih banget suaranya, sampai agak panik, dan aku selalu memperhatikan terus celah-celah ventilasi udara. Takutnya Tante Kun itu nongol tiba-tiba. Kejadian keempat, pas suami dan anak-anakku lagi tidur. Aku melek sendirian. Tiba-tiba dari arah samping kanan suamiku ada yang manggil. Hoi. Suara laki-laki bernada serak berat. Lalu kejadian kelima, waktu aku pulang dari rumah orang tuaku.
habis masak rendang daging karena habis lebaran Idul Adha. Aku bawa hasil masakanku ke rumah. Sampai rumah, aku taruh di mangkok. Nah, pas ini nih, aku lihat bayangan anak gak terlalu kecil, tapi gak terlalu besar juga. Perempuan, standar lah ukurannya. Lari dari arah dapur, terus pas nengok ke arah aku, dia lari lagi ke arah kamar mandi. Aku kira itu Quinza anakku. Sampai aku samperin ke kamar mandinya, ternyata anakku lagi di luar, lagi bakar-bakar sate. Aku mulai panik dan merinding. Terus kejadian ke-6. Awalnya aku lagi nonton YouTube dari handphone. Lalu aku lihat anakku sudah tertidur. Karena anakku sudah tertidur, YouTube-nya aku matiin dong. Ternyata pas aku matiin, dia langsung terbangun dan teriak. Karena anakku kembali terbangun, YouTube-nya aku nyalain lagi. Pas aku play YouTube-nya, ada suara cewek bilang, "Opo toyo, ayu." Sangat jelas. Karena penasaran aku play ulang. Awalnya aku pikir suara itu dari YouTube, ternyata bukan. Aku sangat kaget dengan kejadian itu. Pas aku cerita ke suami malah bilang, "Kok mama terus digangguin terus sih?" Suami malah bilang, "Kok mama terus digangguin ya? Mama habis ngapain ayo? Kok digangguin terus?" Ya gak tahu juga lah ya kenapa Tante Kun itu gangguin aku terus. Tapi sekarang alhamdulillah udah gak digangguin lagi. Karena mungkin udah capek juga Tante Kunnya aku cuekin setiap gangguin. Oh, ini sebenarnya ceritanya horor ya, tapi kok banyak ketawanya. Menurut gue sih ini banyak ketawanya. Ya kalau misalkan gue di posisinya dia, si temen gue ini, si Ayu ini, ya mungkin pada saat itu ngeri juga ya digangguin sama Tante Kun itu. Oke, terima kasih Ayu buat ceritanya, buat partisipasinya. Buat teman-teman yang lain kalau punya cerita misteri, boleh banget kirim aja skrip ceritanya ke email gua atau enggak ke DM Instagram gua di @iswani.lim28. Sampai lupa gue namanya. Atau enggak di email gue ya di iswani.muslim@gmail.com. Oke, udah gitu aja di episode ini. Nantikan episode berikutnya. Gue capek, mau istirahat dulu. Oke, jaga kondisi kalian. Pandemi ini belum berakhir. Semoga kita semua sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.